Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, hai teman-teman guru. Berjumpa lagi dengan saya dalam YouTube channel SAR Makkah, Matematika Menjadi Mudah. Adik-adik sekalian, kali ini dalam video pembelajaran ini saya akan membahas tentang permutasi unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Olehnya itu adik-adik sekalian silahkan dinonton video pembelajaran ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa video pembelajaran ini di-share kepada teman-temannya supaya memberikan manfaat yang lebih banyak. Dan bagian terakhir di-subscribe ya. Ingat adik-adik semuanya, share dan subscribe itu membantu orang lain dan juga gratis. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melakukannya. Oke, silahkan diperhatikan. Baik adik-adik, kali ini saya akan membahas tentang permutasi ya. Oke, sebagai pengantar adik-adik, pengantarnya yang pertama kita harus sudah mengerti tentang aturan pengisian tempat. Oke. Yang kedua tentang faktorial. Karena ini adalah materi yang mendasari untuk bisa memahami tentang permutasi ini. Adik-adik sekiranya belum mengetahui tentang kedua pengantar ini, bisa dinonton dalam video YouTube saya, ada judulnya pengantar permutasi. Baik, saya lanjutkan ya adik-adik semuanya. Nah sekarang notasi permutasi. Oke. Notasi permutasi. Notasi itu adik-adik biasa disimbolkan dengan diasumsikan sebagai lambang ya. Oke. Nah, lambang. Lambang yang biasa digunakan untuk notasi permutasi biasanya menggunakan huruf P. Nah, notasi pada permutasi itu biasanya bertuliskan seperti ini adik-adik ya. Misalnya kalau saya tulis begini 53, ini artinya adalah permutasi 3 dari 5 unsur. Nah, ini bisa juga dituliskan seperti ini adik-adik ya. Di sini 3, 5. Atau bisa juga dituliskan seperti ini ya. 5,3. Tetapi nanti dalam video pembelajaran ini adik-adik saya menggunakan notasi yang pertama. Ini dibaca permutasi 3 dari 5 unsur. Ya, dan saya nanti akan jelaskan juga bagaimana caranya menemukan rumus permutasi. Oke? Baik. Kita lanjut. Apa itu permutasi, ya? Apa itu permutasi? Adik-adik, untuk bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan permutasi, saya tunjukkan atau jelaskan sebuah kasus ya. Oke, misalnya ini ada sebuah sekolah ya, misalnya di SMA Negeri 5 Makassar. Ini kasusnya, di SMA Negeri 5 Makassar terdapat sebuah kelas, sebutlah kelas itu 12 IPA ya. Nah, di kelas 12 IPA ini akan dibentuk pengurus kelas. Pengurus kelas yang dimaksudkan di sini adalah ketua kelas, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara. Adik-adik, yang akan diusulkan untuk menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara itu adalah, sebutlah misalnya si A, si B, C, D,
dan E, adik-adik ya. Oke. Nah, masalahnya sekarang, berapa banyak? Nah, ini tugas dari gurunya. Berapa banyak kemungkinan, ya, kemungkinan pasangan pengurus ya, pengurus kelas yang dapat dibentuk, ya, dibentuk dari kelima unsur tadi ya. Unsur yang dimaksudkan adalah kelima siswa ini. Oke, adik-adik. Nah, sekarang saya selesaikan kasusnya. Sebenarnya kasus ini bisa kita selesaikan tanpa menggunakan permutasi, tetapi kita menggunakan aturan pengisian tempat ya. Oke, aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat. Yang mana itu yang dimaksudkan dengan aturan pengisian tempat? Seperti yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, aturan pengisian tempat itu ini ya, ini ada 3 tempat yang mau diisi. Ini adalah tempatnya ketua kelas, tempatnya sekretaris, dan tempatnya bendahara. Oke, adik-adik silakan diperhatikan bagaimana cara mengisi tempat ini. Tempat ini akan diisi oleh 5 calon pengurus kelas ini. Nah, semuanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas, menjadi sekretaris, dan menjadi bendahara. Oke, sekarang saya isi ya. Sehingga yang bisa menjadi ketua kelas itu adik-adik, ini sebanyak 5 orang ini. Semuanya bisa. Jadi di sini kemungkinannya ada 5 orang yang bisa menjadi ketua kelas. Kemudian setelah ada misalnya terpilih menjadi ketua kelas 1 orang, maka yang berhak untuk menjadi sekretaris itu tinggal 4 orang. Oke, tinggal 4 orang. Dan selanjutnya bendahara tinggal 3 orang yang bisa dipilih atau yang mungkin menjadi bendahara karena sudah ada ketua kelas sekretaris. Jadi tinggal 3 orang. Jadi kemungkinan pasangan pengurus kelas ini banyaknya itu 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 pasang ya, 60 pasang. Nah, andaikan misalnya kita mau buat faktanya, yang mana saja itukah pasangan-pasangan yang dimaksud? Ya, yang satu saya tuliskan ya, misalnya A ketua kelas, B sekretaris, C bendahara. Pasangan yang mungkin kedua, A ketua kelas, B sekretaris, D bendahara. Yang ketiga, A ketua kelas, B sekretaris, dan E bendahara. Selanjutnya adik-adik, ini bisa juga menjadi misalnya kelompok pasangan itu adalah B ketua kelas, C sekretaris, dan A bendahara. Oke adik-adik, nah coba perhatikan pada kelompok 1. Oke, sebelumnya ini nanti kelompok pasangan yang ke-60 adik-adik itu adalah CDE. Maksudnya CDE itu apa? C ketua kelas, D sekretaris, dan E bendahara. Yang menarik untuk kita perhatikan adik-adik, ini ya, ini A, B, C dengan B, C, A. Ini unsurnya sama, tetapi posisi berbeda. Coba lihat unsurnya adalah A, B, C, dan di sini adalah B, C, A. Unsurnya sama-sama adalah A, B, C, tetapi perhatikan urutannya berbeda. Oke, ini karena ini nanti sangat menentukan jumlah kelompok, karena pada permutasi itu adik-adik itu urutan diperhatikan. Jadi coba perhatikan kelompok 1 dan kelompok yang lainnya ini yang unsurnya sama. Kelompok 1 A yang jadi ketua kelas, sedangkan di kelompok lain itu B yang jadi ketua kelas. Tentulah berbeda posisi ini ya.
Oke, seperti itu maksudnya adik-adik ya. Nah, kalau kita buat seluruhnya ini adik-adik itu ada 60 pasang seperti yang sudah dihitung berdasarkan aturan pengisian tempat. Nah, saya lanjutkan tentang permutasi ini tadi. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kelompok awal tadi adik-adik itu terdiri dari unsur A, B, C, D, dan E. Kemudian kelompok baru ini yang terdiri dari 3 unsur ya. Oke, 3 unsur. Kemudian di kelompok lama ini terdiri dari 5 unsur. Nah, sekarang yang dimaksudkan dengan permutasi adik-adik, ya perhatikan ya. Permutasi 3 dari 5 unsur. Artinya permutasi 3 dari 5 unsur itu kita membuat kelompok baru yang terdiri dari 3 unsur yang unsur-unsurnya berasal dari 5 unsur yang di awal itu. Sehingga dalam keadaan ini adik-adik, ini dituliskan sebagai permutasi 3 dari 5. Oke? Nah, kalau permutasi 3 dari 5 itu berarti kita akan membuat beberapa kemungkinan kelompok yang terdiri dari 3 unsur dan urutannya diperhatikan. Urutan apa maksudnya? Misalnya tadi ya, di sini A, B, C itu dianggap berbeda, kalau di sini B, C, A. Nah, ini dianggap 2 kelompok yang berbeda walaupun unsurnya sama adik-adik ya. Dan ini adalah permutasi 3 dari 5 unsur. Nah, sekarang bagaimana caranya misalnya kita sederhanakan ya, saya berikan sebutlah contoh yang lain ya. Contoh misalnya ya misalnya dari partai politik A ya, partai politik X misalnya, jangan A, partai politik X. Nah, ini mempunyai calon ya, mempunyai calon presiden dan wakil presiden. Nah, oke. Calonnya siapa saja itu ya? Coba kita lihat misalnya anggaplah 3 saja. Oke, A, B, dan C. Ini sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, masalahnya, oke, pertanyaannya yang menjadi masalah, berapa banyak? Nah, berapa banyak pasangan calon ya presiden dan wakil presiden yang bisa dibuat. Oke. Saya dibuat ya. Oke. Nah, seperti itu jawabannya sekarang. Gampang ya, Adik-adik. Ini urutan diperhatikan ya, urutan diperhatikan. Nah, menggunakan aturan pengisian tempat adik-adik, yang mau ditempatkan ada 3 unsur. Tempatnya ada 2 unsur ya. Nah, sekarang jawabannya ini sama dengan banyaknya kemungkinan untuk menjadi presiden, calon presiden ya. Kalau di sini wakil presiden ada 3 ya, 3 kemungkinan untuk bisa jadi calon presiden. Dan wakilnya kalau sudah ada satu di sini yang jadi presiden, tentu
yang ketiga ini untuk bisa menjadi wakil presiden sisa 2. Jadi ini 2. Jadi jawabannya adalah 6 pasangan yang mungkin ya, 6 pasangan. Nah sekarang kalau kita mau buat faktanya adik-adik, seperti apa? Pasangan pertama ya saya buatkan, yaitu A presiden dan B wakil presiden. Nah, kemungkinan pasangan kedua, A yang calon presiden, C yang wakil presiden. Kemudian yang ketiga, B yang presiden, A yang wakil presiden. Yang keempat, B yang presiden, C yang wakil presiden. Kemudian yang kelima, C yang presiden, A yang wakil presiden. Pasangan keenam yang mungkin adalah C yang presiden dan B adalah wakil presiden. Nah, adik-adik, coba diperhatikan. Ini unsurnya A dan B, ini juga unsurnya A dan B, tetapi urutannya berbeda. Begitulah permutasi, urutannya diperhatikan. Oke? Nah, dalam keadaan seperti ini adik-adik, ini bisa kita tuliskan sebagai permutasi 2 dari 3 unsur ya. Di sini saya tuliskan ini adalah kesimpulan dari kasus ini bisa dituliskan sebagai, kalau misalnya dalam bentuk teksnya, ini adalah permutasi 2 dari 3 unsur ya. Permutasi 2 dari 3 unsur, atau bisa dituliskan dalam bentuk notasi permutasi, yaitu permutasi 2, jadi 2-nya di belakang dan 3-nya di depan. Ini dibaca permutasi 2 dari 3 unsur. Nah, sekarang selain cara aturan pengisian tempat adik-adik, menghitungnya seperti ini tadi, kita coba buat rumusnya permutasi itu sendiri. Nah, coba lihat ya, saya akan cara menemukan rumus permutasi. Oke. Perhatikan baik-baik adik-adik ya. Misalnya unsur lama itu sebutlah misalnya 3 ya. Unsur lama 3. Kita mau buat kelompok baru. Unsur lama misalnya terdiri atas 3 unsur. Ya, sebutlah misalnya A, B, dan C. Buat kelompok baru misalnya terdiri dari 2 unsur ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai permutasi 2 dari 3. Ini berdasarkan tadi aturan pengisian tempat, ini bisa dituliskan sebagai 3 kali 2. Seperti itu adik-adik ya. Itu kalau 3 unsurnya yang lama dan 2 unsur yang kelompok baru yang akan kita susun. Nah, bagaimana kalau misalnya unsur yang lama itu adalah 4 ya, dan unsur baru yang akan kita bentuk tetap 2, maka dituliskan sebagai permutasi 2 dari 4. Jadi ini karena unsurnya adalah 4, jadi 4 kali 3. Nah, bagaimana kalau misalnya unsur yang lama itu adalah 5, ya, 5. Kemudian kelompok baru yang kita mau bentuk sebagai permutasinya adalah 2, maka ini jawabannya adalah
5 kali 4 berdasarkan aturan pengisian tempat. Dan seterusnya adik-adik ya. Bagaimana kalau misalnya 2 permutasi 9? Ini jawabannya adalah 9 kali 8. Nah, ternyata ini adik-adik, 3 kali 2 ini bisa dituliskan sebagai 3 kali 2 kali 1 per 1 ya. Ini kemudian yang kedua ini bisa dituliskan sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 ya. Sama saja ini nilainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adik-adik, ini bisa dituliskan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian yang ini sendiri adik-adik, perhatikan baik-baik. Ini bisa dituliskan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, nilainya sama saja. Terus apa artinya ini adik-adik? Nah, ini hal menariknya adalah ini sendiri adik-adik itu sama dengan 3 faktorial. Dibagi 1 faktorial ya. Ini 1 adik-adik ini perhatikan 1 ini bisa dituliskan berasal dari 3 dikurang 2. Nah, jadi di sini bisa 3 dikurang 2 faktorial. Jadi jawabannya 3 faktorial per 1 faktorial. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini adik-adik, ini bisa dituliskan sebagai 4 faktorial per 2 kali 1. Ini kan sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini ya. 2 faktorial ini bisa berasal dari 4 dikurang 2. Nah, oke, bisa 4 dikurang 2 faktorial. Nah, sehingga 4 faktorial per 2 faktorial. Ini ya. Ini 2 kali 1 itu artinya 2 faktorial. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adik-adik, ini coba diperhatikan ini proses bagaimana cara menemukan rumus permutasi. Ini sendiri bisa dituliskan sebagai 5 faktorial per 3 faktorial. Sementara ini 5 faktorial, 3 faktorial ini berasal dari mana? Ternyata berasal dari 5 dikurang 2. Oke, 5 dikurang 2 faktorial. Nah, ini sendiri adik-adik yang bagian terakhir ini bisa dituliskan sebagai 9 faktorial per 7 faktorial. Nah, kemudian ini 9 faktorial, ternyata 7 faktorial ini berasal dari 9 dikurang 2. Oke, 9 dikurang 2 faktorial. Nah, dari sini adik-adik sudah sangat jelas bahwa seandainya misalnya ya, ini kita tuliskan di sini saja ya sebagai kesimpulan. Oke, sebagai kesimpulan saya tulis warna hitam ya. Oke. Ini warna hitam. Jadi kalau permutasi R dari N unsur ini R itu sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, adik-adik ya. Nah, inilah rumusnya. Coba berdasarkan tadi kalau N-nya 9, jadi 9 faktorial, ini seperti ini adik-adik. Kemudian 9 kurang 2 itu sama dengan N dikurang R. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, bagaimana caranya menemukan rumusnya? Balik ke kasus pengurus kelas, adik-adik, pengurus kelas. Nah, ini kasus tadi. Oke. Nah, kasus pengurus kelas itu ada 5 unsur ya. 5 unsur lama. Yang mana itu? A, B, C,
D, dan E. Nah, ini tadi yang kita mau buat jadi pengurus ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Kemudian permutasinya terdiri dari 3 unsur ya. Nah, ini 3 unsur yang diambil dari unsur yang lama ini ya. Oke. Nah, dalam keadaan ini adik-adik, kita membuat permutasi yang terdiri atas 3 unsur. Nah, ini 3 unsur. Nah, ini ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ini berarti bahwa kasus ini bisa diselesaikan sebagai permutasi 3 dari 5. 3 ini adalah banyaknya unsur dari kelompok yang baru, 5 ini adalah banyaknya unsur dari kelompok yang lama. Sehingga jawabannya ini sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 faktorial ini sama dengan 2 kali 1. Oke, sama dengan kalau kita hitung, kita boleh coret ini 2 kali 1, 2 kali 1, tinggallah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Ya, oke? Seperti itu. Adik-adik ya. Nah, sebagai kesimpulan, permutasi R dari N unsur itu dituliskan sebagai N faktorial per N dikurang R faktorial. Di mana ini ada ketentuannya adik-adik, di mana N itu harus lebih atau sama dengan R ya. Jadi paling banyak kelompok yang baru itu sama dengan unsurnya kelompok yang awal. Oke. Adik-adik semuanya, mungkin saya akan berikan sebuah contoh sebelum saya pindah ke topik yang lain ya. Oke, untuk bisa lebih memudahkan masalah ini. Contoh ya. Mungkin contoh yang gampang, tentukanlah misalnya nilai dari misalnya permutasi 2 dari 4. Nah, ini jawabannya adalah R-nya, kalau kita identifikasi adik-adik, ini adalah R sama dengan 2, dan kalau kita identifikasi N ini sama dengan 4. Jadi rumusnya tadi N faktorial berarti 4 faktorial per N dikurang R, berarti 4 dikurang 2 faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa ditulis sebagai 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Oke adik-adik, nah sekarang kita bagi masing-masing dengan 2 faktorial, tinggallah 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, oke, seperti itu adik-adik ya. Nah sekarang saya akan memberikan lagi sebuah contoh mungkin yang tingkatannya lebih sulit lagi. Seperti apa itu adik-adik? Misalnya contoh 2 ya. Oke, contoh 2. Contoh 2 ini tentukanlah nilai N dari permutasi 3 dari N tambah 1 sama dengan permutasi 4
dari N. Nah, oke. Ya, kita jawab. Kita selesaikan dulu ruas sebelah kiri ya. Jadi berarti ruas sebelah kiri itu adalah N tambah 1 faktorial per N tambah 1 dikurang 3 faktorial. Ini sama dengan N faktorial per N dikurang 4 faktorial. Oke. Nah, kalau kita selesaikan ini hasilnya adalah maka didapat N tambah 1 faktorial per N dikurang 2 faktorial. Sama dengan ini, kalau saya selesaikan ini adik-adik, ini adalah N kali N faktorial per N dikurang 4 faktorial. Ini sama dengan, sekarang kita sederhanakan. Nah, N tambah 1 ini adik-adik kita tuliskan sebagai N tambah 1 kali N. Nah, kalau N tambah 1 dikurang 1 jadinya N ya, N faktorial per, yang ini juga saya sederhanakan dengan menjabarkan ya. Jadi N dikurang 2 kali N dikurang 3 kali N dikurang 4 faktorial. Oke. Sama dengan yang di sebelah kanan N faktorial per N dikurang 4 faktorial. Oke. Nah, N faktorial ini adik-adik habis dengan N faktorial di sebelah kiri. N dikurang 4 faktorial di sebelah kanan habis dengan N dikurang 4 faktorial dari ruas kiri. Nah, hasilnya ini tinggallah N tambah 1 per N dikurang 2 kali N dikurang 3. Ini sama dengan, di sini habis ya, sama dengan 1. Oke, kalau kita teruskan, kita kali silang, tentulah hasilnya adalah N dikurang 2 kali N dikurang 3 sama dengan N tambah 1. Kalau ini saya kalikan, jadinya adalah N kuadrat dikurang 5N ditambah 6 sama dengan N tambah 1. Oke, nah sekarang selanjutnya, ini didapatlah N kuadrat, min 5N dikurang 1N dapat min 6N. Kemudian 6 kurang 1 didapatlah sama dengan 5. Ini sama dengan 0. Adik-adik, kalau ini kita faktorkan didapat N kurang 5 kali N kurang 1 sama dengan 0. Ini didapat N dikurang 5 sama dengan 0 atau N dikurang 1 sama dengan 0. Adik-adik, ini N sama dengan 5 atau N sama dengan 1. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah N sama dengan 5 atau N sama dengan 1. Oke, bisa kita jadi kalau N-nya diambil 5, 5 tambah 1 adalah 6, jadi ini dibaca permutasi 3 dari 6, itu hasilnya nanti sama saja kalau permutasi 4 dari 5. Oke, terus khusus untuk N sama dengan 1, ini adik-adik, ini N sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena kalau N-nya diganti 1, tidak mungkinlah permutasi 4 dari 1. Tidak mungkinlah permutasi 3 dari 2. Jadi hanya ini saja satu yang memenuhi. Oke. Nah, yang satu tidak. Oke, adik-adik sekalian, itulah tentang permutasi. Berikutnya saya mau memberikan kesimpulan tentang permutasi ini ya. Jadi kesimpulannya, kesimpulan tentang permutasi ini ya, supaya benar-benar dipahami ya, adik-adik sekalian. Permutasi itu berasal atas dua komponen, adik-adik sekalian ya. Ada namanya kelompok awal. Kelompok awal ini yang mempunyai beberapa unsur ya, beberapa unsur.
Nah, sebutlah unsur itu misalnya unsur 1, unsur 2, sampai dan seterusnya sampai unsur N. Kemudian, permutasi yang diinginkan, yang dimaksudkan di sini adalah kelompok baru, adik-adik ya. Ini kelompok baru yang disusun dengan susunan tertentu yang terdiri dari beberapa unsur. Unsurnya itu dari kelompok awal. Sebutlah, kita sebut terdiri dari R unsur. Ini tadi ini terdiri dari N unsur. Oke. Ya. Nih, sekarang R unsur. Jadi kemungkinannya itulah yang disebut dengan permutasi. Nah, sekarang permutasinya itu adalah kelompok baru semuanya yang mungkin dibuat, yang unsurnya berasal daripada unsur kelompok awal. Jadi kemungkinan misalnya kemungkinan 1 ya, unsur 1, unsur 2, unsur 3 sampai dan seterusnya unsur R. Misalnya kemungkinan 2, kita mulai lagi dari unsur 2, unsur 3, unsur 4 dan seterusnya sampai unsur R tambah 1. Ini kan jumlahnya juga sama dengan R unsur dan seterusnya, adik-adik ya. Nah, yang paling penting juga urutannya harus diperhatikan. Kenapa? Antara permutasi 1 ini, ya, kelompok 1 ini dengan yang ini, ya, dengan misalnya U2, U1, U3 sampai dan seterusnya, UR ini dianggap berbeda dengan yang ini, walaupun unsurnya sama saja. Oke? Seperti itulah yang dimaksudkan dengan permutasi. Untuk menentukan berapa banyaknya kemungkinan kelompok yang kita bisa buat tadi, itulah dengan notasi seperti ini. Kita tuliskan dengan NR, bacanya adalah permutasi R dari N unsur. Maksudnya pembuatan kemungkinan kelompok yang baru yang terdiri dari R unsur yang dibuat dari unsur awal yang sebanyak N. Seperti itu adik-adik ya. Nah, berikutnya adik-adik, pada kesempatan ini saya juga akan membahas ada yang disebut dengan permutasi unsur sama. Oke? Permutasi unsur sama. Yang mana yang dimaksudkan dengan permutasi unsur sama? Misalnya, ya, permutasi unsur sama itu misalnya ada sebuah kelompok awal, sebutlah dengan ini adalah aba. Oke, ini aba. Unsurnya adalah aba. Unsur yang sama yang dimaksudkan di sini adalah dua unsur A ya. Ini ya, jadi inilah yang dimaksud dengan unsur sama. Nah, sekarang dari unsur yang ada ini, adik-adik, kita mau buat kelompok baru ya, oke? Kelompok baru yang unsurnya dari kelompok awal ya. Oke. Unsurnya dari kelompok awal. Nah, sekarang berapa banyak kemungkinannya yang seperti ini? Nah, bisa kita buat. Contoh ya, saya jawab ini kelompok 1. Ya, aba sendiri. Kemudian yang kedua, kelompok 2 yang mungkin yaitu A, B. Dan kelompok 3 yang mungkin adalah B, A. Oke? Apakah masih ada yang mungkin? Nah, sudah tidak ada lagi ya. Nah, inilah permutasi yang dimaksudkan dengan permutasi unsur yang sama. Nah, jika
misalnya kelompok awal adik-adik ya, misalnya kelompok awal itu terdiri dari n unsur dan beberapa unsur sama, ya, maka permutasinya adalah perhatikan di slide berikut ini ya. Oke. Sebutlah misalnya kelompok awal ya. Kelompok awal. Ini tadi A, B, A. Jadi ini kita sebut sebagai 3 unsur ya. Oke, 3 unsur. Kemudian unsur yang sama itu adalah A. Ada berapa? Itu A-nya adalah ada 2. 2 unsur yang sama ya. Sehingga banyaknya kelompok baru yang dapat dibuat sebagai berikut. Oke. Nah, ini 3 unsur yang lama itu berarti 3 faktorial adik-adik. Kemudian ada berapa unsur yang sama? Misalnya A ini ada 2 dibagi dengan 2 faktorial. Sehingga didapatlah jawabannya tadi itu adalah 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini hasilnya sama dengan 3. Oke. Faktanya tadi kelompok yang kita buat itu adalah 1. ABA. Oke. Kemudian yang kedua adalah AA B. Kemudian kelompok yang ketiga adalah B A A. Jadi ada 3. Nah, misalnya saya berikan lagi contoh yang kedua. Oke. Contoh kedua. Misalnya dari kelompok awal unsurnya sebagai berikut. Misalnya ini Bibi ya, ini Bibi. Oke. Nah, kalau kita identifikasi ini adik-adik, ini kelompok awal ini terdiri unsurnya N-nya itu sama dengan 4. Oke. Kemudian jawabnya ya. Oke, sudah kita tentukan identifikasinya N sama dengan 4. Kemudian B itu unsur B itu ada 2. Kemudian unsur I juga sama dengan 2. Sehingga banyaknya kelompok baru ini sebagai permutasi ya. Permutasi sama, permutasinya itu kita bisa menjawabnya sebagai 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu berarti jawabannya adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial habis. Ini tinggallah 4 kali 3 bagi 2. Ini juga habis, tinggal sama dengan 6. 6 pasangan, 6 kelompok baru yang bisa kita buat. Adik-adik ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari permutasi unsur sama. Oke, unsur sama. Misalnya kelompok awal itu terdiri
dari N unsur ya. Oke. Terdiri dari N unsur. Nah, di mana unsur kelompok awal ada misalnya ada unsur P yang sama ya, yang sama, oke. Ada unsur Q yang sama, ada unsur R yang sama. Nah, sebutlah misalnya ini, maka dalam keadaan ini bisa dibuat permutasinya, maka permutasinya adalah N faktorial dibagi dengan P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial. Oke. Oke, seperti itu ya adik-adik semuanya. Sekarang saya akan bahas tentang permutasi siklis. Apa yang dimaksud dengan permutasi siklis adik-adik? Ini adalah susunan melingkar ya, oke. Nah, bagaimana permutasi siklis ini adik-adik? Misalnya seperti ini. Oke. Misalnya ini ada sebuah meja ya. Sebuah meja bagus kalau kita buat mejanya yang bundar saja ya. Ini misalnya ada meja bundar. Terus yang mau duduk di sini adik-adik, sebutlah yang mau duduk di sini adalah si A, kemudian B, dan C. Karena ini adalah permutasi siklis melingkar, lingkarannya ini harus kita tentukan arahnya adik-adik sekalian ya. Nah, sekarang saya tentukan dulu arahnya menggunakan warna hitam. Jadi arahnya itu harus kita tentukan seperti ini ya, oke? Seperti ini. Nah, ini berapa banyak susunan yang bisa kita buat supaya formasinya berbeda. Oke, nah kita lihat ini saya buatkan formasinya. Yang pertama tentulah A, B, C. Nah, gitu ya. Kemudian A, C, B. Kemudian apa lagi adik-adik sekalian? Kemudian A, B, C, kemudian A, B, C, A, C, B, kemudian B, C, bukan ya. Sabar-sabar, kita hapus dulu. Kita hapus dulu, kemudian ABC, ACB, yang terakhir adalah apa, masih ada lagi teman-teman? Sudah tidak ada lagi ya, hanya ada dua saja yang bisa kita buat ini ya, formasi. Coba kita misalnya buat lagi yang lain untuk bisa yang kita anggap berbeda. Sebutlah ini satu, ini dua. Sebutlah misalnya kita buat BCA. Coba lihat ya. BCA ini, adik-adik, perhatikan. Ini coba lihat B ke C, putarannya ya, ini kita kasih warna merah. B ke C, C ke A. B ke C, B ke C, terus C ke A. Ini ya, sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, coba lihat ini. A, B, C ya. Ini kalau ini A ke B, B ke C, kemudian C ke A. Ini ya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, yaitu A ke C, baru ke B. Oke. Nah, jadi A ke C, C ke B, B ke A. Nah, sekarang kalau ini B, C, A, B, C, A. Coba lihat B ke C, B ke C,
B ke C, nah ini, kemudian C ke A, kemudian A ke B. Ternyata ini sama ini dengan ini teman-teman ya. Oke. B ke C, C ke A, ini B ke C, C ke A ke B. Jadi formasi A, B, C ini sama dengan formasi B, C, A. Nah, coba kita buat lagi yang mungkin kita anggap berbeda. Misalnya B, C, A, B, A, C ya, oke. Berikutnya adalah B, A, C. Nah, B, A, C. Saya buatkan posisi melingkarnya di sini ya, B, A, C. Jadi B ke A ke C, C ke B. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan. B ke A, B ke A, ini B ke A, kemudian A ke C, B ke A ke C. Nah, ternyata ini dengan ini sama ya. Oke. Jadi, ini hanya ada dua kemungkinan saja adik-adik ya. Jadi, kalau ada 3 orang duduk melingkar, maka formasi yang bisa dibentuk berbeda itu hanya ada 2. Nah, contoh yang lain lagi. Bagaimana kalau misalnya ada 4 orang ya, misalnya nih, oke, ini mejanya di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D. Maka banyaknya yang bisa kita buat susunan formasi yang berbeda, banyaknya formasi yang bisa dibuat. Nah, kalau yang ini adik-adik itu rumusnya permutasi siklis ya, permutasi siklis dari n unsur ya, oke, dari n unsur itu sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi adik-adik, kalau yang ini jawabannya adalah 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Itu sama dengan 6 ya, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, oke. Coba saya buatkan yang ke-6 itu ya. Oke, kalau saya buatkan silahkan diperhatikan. Maka formasi yang pertama itu ya sebutlah A, B, C, D. Formasi yang kedua itu adalah A, B, E, D, C ya. Formasi yang ketiga itu adalah A, C, B, D. Kemudian formasi yang keempat itu adalah A, C, D, B. Formasi yang kelima itu adalah A, D, B, C. Yang keenam itu adalah A, D, C, B. Nah, ini sudah tidak ada lagi, adik-adik ya. Misalnya kita mencoba untuk membuat yang lain. Nah, sebutlah misalnya kita buat, misalnya saya tulis dengan warna apa ya? Warna merah ya. Oke, ini. Misalnya kita buat satu ya, B, C, A, D. Oke, ini ya. Nah, saya tunjukkan yang mana sama dengan ini. Ini B ke C, C ke A, B ke C, nah ini B ke C, C ke A, ini ya. Ini sama dengan ini ya, sama. Nah, ini sama. Nah, oke. B ke C, C ke A ke D, sama ini ya. Oke. Jadi ini dianggap satu saja adik-adik. Jadi sebagai kesimpulan, ini rumusnya ya, adik-adik, permutasi siklis ini ya, yang terdiri dari n unsur. Rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Oke. Jadi kalau misalnya yang tadi yang ada di sini ini terdiri dari unsurnya 3 ya. N-nya sama dengan 3.
Kita mau buat lagi formasi yang lain, maka jawabannya adalah 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Itulah sebabnya kita hanya mendapatkan 2 formasi saja ya, yang ini adik-adik sekalian. Oke, sekira cukup dari saya, dan jangan lupa adik-adik semuanya, pada bagian akhir video ini jangan lupa di-share kepada teman-temannya supaya memberikan manfaat yang lebih banyak, dan juga di-subscribe ya. Oke, salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.